Puji Tuhan, malam ini kita berjumpa bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan, seri pendalaman Alkitab bagian yang keempat sekarang ya, membahas tentang eskatologi. Ya. Kalau di STTII ini 2 SKS, pertemuannya sampai 16 kali. Ya, 16 kali dengan 100 menit itu berarti berapa itu? 1600 jam. Dan itu pun sebenarnya belum banyak dibahas ya. Nah, saudara-saudara, saya minta izin. Nama saya katanya dipanggil-panggil tadi di kelas, jadi minta izin sampai di WA, Pak dipanggil Pak. Iya. Jadi yang lalu kita sudah mempelajari kedatangan Kristus kedua kali. Nah, saudara-saudara, kedatangan Kristus kedua kali ini ada banyak pandangan. Ya, mungkin banyak itu bisa kategorinya 4 tambah 2. 4 apa itu? Itu bicara tentang teologi. Kita tidak membahas teologi. 2 itu apa? Tapi saya memilih mengajarkan apa yang saya pelajari. Dan apa yang saya pelajari di kelas, itu banyak penganutnya di dasar-dasar biblikalnya dengan yang kita pelajari dalam beberapa minggu ini. Memang ada beberapa teolog yang bukan tidak setuju. Mereka hanya mengatakan bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu ya 1 kali saja datangnya. Tetapi setelah mempelajari beberapa bagian Alkitab, sehingga para teolog bagian yang lain mengatakan bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu terjadi 2 tahap. Kita sudah pelajari minggu lalu tahap yang pertama. Dan sekarang kita masuk dalam tahap yang kedua. Dan mengapa dibedakan? Dan Alkitab memang sengaja membedakan oleh karena ada banyak janji-janji, ada banyak pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Dan itu sebabnya menarik ketika kita mempelajari kedatangan Kristus pertama, tahap yang pertama, dan kedatangan Kristus kedua kali tahap yang kedua, masing-masing ada janjinya, masing-masing ada pengharapan yang diberi kepada orang percaya. Supaya iman kita lebih kuat lagi dan gairah kita melayani Tuhan tidak buta. Sehingga kita tahu siapa yang kita layani. Dan kita tahu mengapa kita melakukan ini. Ya, ada reward yang kita nantikan. Sekalipun memang bahwa reward itu bukan satu-satunya pengharapan sampai kita bergairah mengikut Tuhan. Nah, karena itu kita masih di dalam gambar yang sama minggu lalu, 2 tahap kedatangan Kristus kedua kali. Tahap yang pertama adalah kedatangan Kristus kedua kali. Tahap yang pertama itu adalah di awan-awan. Saya sudah menjelaskan orang percaya yang mati duluan akan diangkat. Lalu orang percaya yang hidup diangkat hidup-hidup. Saya sudah menjelaskan tapi belum tuntas kemarin. Namun kita akan bahas nanti ketika kita mempelajari Wahyu. Waduh, saya merasa mempelajari Wahyu itu tidak sampai tidak kurang dari 3 bulan. Nah, ini adalah tahap pertama. Lalu apa yang terjadi setelah Yesus datang kedua kali tahap pertama? Yang terjadi adalah ini semua, nanti kita bahas bagian ini, tapi kita sudah membahasnya. Untuk mengingat lagi, silakan saudara bisa lihat di YouTube-nya ya. Ya, Siloam Church itu YouTube-nya, saya tidak tahu apa dibagikan di GPB Siloam Bali. Saya lupa, rasanya sudah ya, tapi masih private kayaknya, belum dibuat general. Nah, lalu kemudian setelah itu, ini akan kita bahas. Kedatangan Kristus kedua kali tahap yang kedua. Digambarkan dengan Yesus
ada garis 3 itu, Yesus turun. Nah, kita sekarang ada di bagian ini, dan ini gambarnya. Nah, saudara-saudara, 3 istilah yang Paulus berikan untuk menjelaskan keempat, supaya tidak kepanjangannya. Keempat, kedatangan Kristus kedua kali. Ada juga orang mengatakan kedatangan Kristus kali kedua. Yang mana yang betul? Betul dua-dua, tapi yang bagus bahasanya itu, menurut bahasa Indonesia adalah kedua kali, bukan kali kedua. Ya. Nah, 3 istilah, saudara tidak harus mengingat ini, tapi 3 istilah yang Paulus tulis dalam bahasa Yunani tentang kata kedatangan. Yang pertama itu adalah parousia. Parousia itu artinya hadir atau datang. Parousia ini bisa mengandung 2 makna. Yang pertama, Yesus datang kedua kali, tahap kedua. Atau juga bisa berarti Yesus datang kedua kali, tahap yang pertama, tapi di awan-awan. Lalu kata yang kedua adalah apokalipsis. Apokalipsis itu adalah sebuah pengungkapan atau penyataan. Dari yang tidak jelas menjadi jelas. Dan pada waktu Tuhan datang, Dia akan memperjelas. Mereka bertanya di sana, mana Tuhanmu? Mereka di sana bertanya sekarang, Tuhanmu itu ya manusia, digantung macam-macam. Mereka mengatakan Tuhan kita porno dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika Yesus datang apokalipsis, apa yang dihina selama ini akan dijelaskan tentang kedatangannya yang hebat itu. Bangsa Israel, orang Yahudi menghina Yesus. Dan pada waktu Yesus disalibkan, mereka menghina dan memaki. Tapi ketika Yesus datang apokalipsis, bangsa Israel justru malu ketemu Yesus. Dan mereka bersembunyi di gua-gua dan berkata, runtuhlah menimpa kami. Itu apokalipsis. Karena mereka melihat Yesus yang datang. Mereka menantikan Mesias yang pertama kali, tapi Mesias sudah datang untuk kedua kalinya. Sehingga mereka malu. Itu apokalipsis. Diperjelas. Orang Kristen yang sekarang merasa malu. Orang Kristen sekarang yang berjuang dan ragu-ragu. Apakah benar Yesus Tuhan? Tapi ketika mereka masih setia melayani Tuhan, mereka akan bahagia ketika apokalipsis Yesus dinyatakan. Lalu kata yang ketiga dipakai Paulus adalah epipaneia. Epipaneia itu artinya penampakan atau kedatangan Yesus yang kelihatan. Yesus yang kelihatan. Kelihatan dengan mata. Bedanya tadi, parousia itu bisa kelihatan, tapi lebih banyak tidak kelihatan. Parousia. Kalau epipaneia itu ditulis oleh Rasul Paulus adalah penampakan Yesus yang kelihatan. Yang kelihatan oleh mata-mata dunia. Mereka yang tidak percaya Yesus akan melihat Yesus sekaligus. Dengan mata mereka, mereka melihat Yesus. Itu disebut dengan epipaneia. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian ini. Nah, di 1 Tesalonika 4 ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini parousia. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Berarti yang meninggal dulu dibangkitkan, lalu naik ke sorga. Lalu kemudian kita yang masih hidup, kemudian diangkat juga. Hidup-hidup. Apa yang terjadi? Banyak yang terjadi. Salah satunya ini ya, yang kita suka mandikan, kasih hand body. Ini hancur, nanti nggak ada gunanya ini ya. Nggak ada hancur, nggak ada gunanya. Tuhan akan gantikan dengan tubuh yang baru. Tidak perlu hand body, anti lecet, anti karat, anti penyok. Ini nanti Tuhan gantikan semua, ya. Jadi jangan habiskan uang untuk memperindah ini, walaupun perlu ya. Ya. Itu parousia. Ya boleh berhias ya, boleh ya di bumi. Lalu kemudian 1 Tesalonika 1 ayat 10,
dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Kristus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kata murka ini itu menunjuk tribulasi, bukan murka neraka. Jadi murka itu ada dua, tapi murka yang sering dijelaskan di Alkitab itu adalah murka tentang kemarahan Tuhan melalui cawan. 7 cawan, 7 sangkakala, 7 penghakiman. Itulah murka. Kalau neraka itu adalah memang pembalasan Tuhan untuk orang-orang yang tidak percaya. Tapi murka yaitu 7 tahun, tribulasi. Nanti kita akan pelajari bagian itu. Ya, sekarang apa perbedaan? Saya mengulang lagi. Apa perbedaan kedatangan Kristus kedua kali, tahap pertama dan tahap kedua? Kan di Alkitab kalau saudara-saudara membacanya tidak terlalu jelas. Tapi ketika membaca lagi lalu mengumpulkan ayat itu agak bingung. Maksudnya apa ini? Yesus datang, tapi datangnya satu di awan-awan, datangnya satu menjejakkan kaki. Nah, itu artinya perbedaan. Nah, saya sudah memperbaiki, ada 4 perbedaan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, tahap pertama, tahap kedua. Yang pertama, perbedaan kedatangan soal penampakan. Jadi keempat, kedatangan Kristus kedua kali, tahap pertama adalah kedatangan Kristus yang bersifat rahasia, yang tidak diketahui oleh orang. Baik orang yang tidak percaya, maupun juga orang yang percaya. Kita, waktu Yesus datang di awan-awan, kita tidak tahu. Tapi kita tahu itu pada waktu kita sudah terangkat. Oh, ternyata sudah ada pengangkatan. Dan Yesus sedang menyongsong kita di awan-awan. Kita nggak tahu. Seluruh dunia tidak tahu. Dan terjadi kegemparan waktu itu. Ada yang merasa kehilangan. Karena tiba-tiba hilang anaknya. Tiba-tiba suaminya hilang. Istrinya hilang. Pendeta hilang. Jemaat hilang. Pendetanya tertinggal. Bisa terjadi. Yang saudara baca di dalam Matius pasal 24-25. Kalau ada 2 orang di ladang, ya, satu yang diangkat, satu tidak, dan seterusnya. Nah, jadi itu rahasia. Kedatangan Kristus kedua kali tahap pertama. Di awan-awan. Yang kedua, kedatangan Kristus kedua kali tahap kedua, kedatangannya itu disaksikan oleh banyak orang, dan yang melihat itu di bumi. Kita sudah terangkat itu, kita nggak lihat, kita langsung terangkat. Tapi orang-orang di bumi yang tidak percaya Yesus, hanya Kristen biasa yang tidak terangkat, maka dia melihat. Yang waktu kedua kali, mereka tidak melihat waktu pertama kali, tahap pertama. Tahap kedua, ketika Yesus datang bersama dengan saleh-salehnya, orang-orang percaya, seluruh dunia melihat Yesus. Apokalipsis. Tapi itu juga epipaneia. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan pada tujuan. Kedatangan Kristus kedua kali tahap pertama, Yesus datang untuk memenuhi janjinya bagi gerejanya. Jadi mengapa Yesus datang kedua kali tahap pertama, tahap kedua? Tahap pertama itu Yesus datang khusus untuk gerejanya. Sedangkan tahap yang kedua itu Yesus datang untuk memenuhi janjinya bagi Israel. Wah, ini hebat ya. Tuhan sampai membedakan janji bagi gereja dan janji bagi bangsa Israel. Setelah zaman gereja berakhir, maka terjadi tribulasi. Jadi sekarang bangsa Israel kan depending. Sekarang bangsa Israel mengalami tekanan dari bangsa-bangsa. Dan sepertinya bangsa Israel dipermalukan. Padahal mereka adalah bangsa pilihan, umat pilihan. Mereka dipermalukan saat ini. Karena belum waktunya Tuhan menjawab doa berkat akhir keselamatan bagi mereka. Belum. Setelah gereja berakhir, zaman gereja berakhir, yang saya katakan, ingat ada gambaran di sini? Ya, ada tempat yang kosong. Ini zaman gereja.
Ini zaman bangsa Israel. Dan ini zaman gereja yang tidak kelihatan. Dan ini akan selesai nanti, bangsa Israel akan melanjutkan perjalanannya dalam masa tribulasi. Nah, jadi, kalau orang berbicara kemarin, COVID ini antikris, wah, saya tidak takut karena janji Tuhan berkata saya akan diangkat hidup-hidup. Kalau saya belum diangkat berarti ini belum zaman antikris. Jadi jangan percaya dengan teologi-teologi sumbang, mereka hanya belajar sebentar, lalu kemudian begitu takut, seakan-akan Tuhan tidak hebat. Dan ada orang, tapi bukan ibu, takut divaksin karena katanya itu vaksin itu punya antikris. Nanti di mana-mana kita diteliti. Sekarang Johan ada di mana nih? Ada di sini. Takut banget, ya. Katanya ada apa? Ada chip di dalamnya, nanti kita ketahuan. Ya enggak apa-apa ketahuan toh. Ya, ketahuan lagi menyembah, ketahuan lagi bersaksi. Ya. Itu sebenarnya adalah orang yang sangat ketakutan dengan iblis, antikris, seakan-akan Tuhan tidak lebih hebat. Lalu yang ketiga adalah perbedaan mengapa ada tahap pertama, tahap kedua. Perbedaan pada tempat. Kedatangan Kristus kedua kali tahap pertama, Yesus datang di awan-awan. Menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tapi menurut Zakaria 14 ayat 4 dan 8, Yesus datang yang tahap kedua itu menjejakkan kakinya. Makanya ingat gambar tadi? Ada yang garis merah 2 naik, garis merah 3 turun. Naik, mengapa naik? Karena di awan-awan kita disonsong oleh Tuhan Yesus. Kita disambut. Kenapa turun? Karena kita sama-sama turun. Untuk memerintah. Jadi, tahap pertama, Yesus datang, tapi dia di awan-awan menyambut kita. Tahap kedua, Yesus menjejakkan kakinya di bukit Zaitun. Yesus menjejakkan kakinya di sana, dan waktu itulah Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa. Kita mendengar mungkin ada perang Armageddon. Mulai muncul lagi nih setelah Rusia, ya. Dan Rusia itu nanti itu di PL disebut apa? Itu Gog Magog. Waduh, Magog dari kata Moskow. Jadi nanti terjadi peperangan. Saya tidak tahu apakah sudah dekat, nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa semakin kesini dunia akan semakin mengalami resesi. Semakin kesini dunia bukan semakin aman, tapi semakin bertambah sulit. Ya. Yang keempat, perbedaan mengapa ada tahap pertama, tahap kedua, soal keadaan. Perbedaannya pada keadaan. Kedatangan Kristus kedua kali tahap pertama, Yesus datang sendiri. Tapi tahap kedua, Yesus datang bersama dengan sale-salenya. Orang percaya dalam kemuliaannya. Kenapa di tahap pertama Yesus tidak kelihatan oleh bangsa-bangsa, seluruh dunia tidak kelihatan. Tapi tahap kedua, seluruh dunia akan melihat mata Yesus datang dalam kemuliaannya. Dan mereka yang tadinya memaki, menghina, merendahkan, kalau masih hidup, saya yakin masih hidup. Kalau benar 7 tahun, waktu gereja dianiaya, jadi nanti akan terjadi penganiayaan besar-besaran gereja. Kapan itu? Masa tribulasi. Ya, di masa tribulasi, jadi sekarang agama itu dirancang menjadi satu. Agama dirancang menjadi satu. Saudara sudah lihat sekarang ada HAM. Dan kelihatannya agama agak mirip-mirip. Ya. Ada benda-benda, ada kegiatan yang dilakukan beberapa agama itu mirip. Sehingga orang berkata, ya Tuhan kan satu. Kenapa kita tidak lebur saja? Namanya adalah agama deisme. Masing-masing ya agama akan bersatu nanti, ya termasuk Kristen juga akan masuk ke dalamnya, tapi Kristen Injili tidak mau menyatukan agamanya. Dan yang dikejar adalah ini. Kristen yang Injili,
Yang sungguh-sungguh mempercayai Yesus, yang tidak mau menyatukan agamanya, mereka akan dianiaya, mereka akan dibunuh. Tapi Kristen akan menyatukan agamanya dengan agama seluruh dunia. Dan sedang dirancang ke sana. Sehingga waktu Yesus datang, kalau itu adalah ujung akhir dari awal dari masa tribulasi sampai kemudian berakhir tribulasi, Yesus datang berarti baru 7 tahun. Maka para penghina tadi yang 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu masih hidup. Mereka melihat Yesus yang mereka olok-olok. Salib yang mereka olok-olok. Mereka akan dipermalukan. Itu sebabnya mengapa kita mempelajari dan mengapa Alkitab membedakan kedatangan Kristus kedua kali tahap pertama dan kedatangan Kristus kedua kali tahap yang kedua. Sampai di sini bisa menangkap ya? Nah sekarang apa janjinya, apa berkatnya? Kalau yang lalu kita sudah mempelajari apa pengharapan-pengharapan, janji-janji yang Tuhan beri bagi kita dalam kedatangan Kristus kedua kali tahap yang pertama. Sekarang mari kita masuk ke dalam kedatangan Kristus kedua kali tahap kedua. Ini cuma gambar saja ya. Yesus datang ya, lalu disertai dengan seluruh orang percaya. Seluruh orang percaya akan hadir waktu keempat tahap yang kedua. Apalagi tubuh kita sudah berubah. Ya, mungkin wajah yang cemberut, wajah yang kusam di bumi ini, ya. Dan kita rasanya kok tidak pede, tapi waktu Yesus datang nanti, penuh dengan kemuliaan. Ya kayak wajah saya lah ya, penuh dengan sinar kemuliaan. Iya. Semua datang dengan pede karena siap memerintah bersama dengan Yesus di bumi. Pemerintahan terjadi di bumi. Nah, ini tahap pertama ya, kedatangan Kristus kedua kali tahap pertama naik, ya, naik, lalu kemudian ini turun. Di sini kedatangan Kristus kedua kali tahap kedua, Yesus turun, menjejakkan kakinya. Kapan itu? Setelah masa kesusahan, tribulasi dan sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Kerajaan damai. Tuhan punya alasan mengapa ada kerajaan damai. Nanti kita mempelajari mengapa ada kerajaan damai ya. Ya, Yesus akan datang. Oke. Apa yang terjadi waktu kedatangan Kristus kedua kali tahap kedua? Ada 4 yang terjadi. Kronologisnya adalah yang pertama, hal ini dimulai dengan berbagai penampakan yang menakutkan di bumi. Baca semua Wahyu dari pasal 5, 6, seterusnya. Penampakan di bumi apa saja? Kita baca sama-sama Matius 24 ayat 29 dan 30. 23. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi sebelum Yesus datang, yang terjadi adalah di masa kesusahan itu, jadi ujung dari kesusahan, setelah terjadi cawan murka Tuhan, ya, jadi di ujungnya itu, dan di ujungnya itu, atau sepanjang tribulasi itu, segera sesudah siksaan pada masa itu. Siksaan. Tribulasi. Masa kesusahan besar, siksaan. Di mana orang-orang yang tertinggal lalu percaya Yesus dan mereka akan disiksa.
matahari akan menjadi gelap. Para ilmuwan ketakutan kalau matahari ini memudar sinarnya, cahayanya. Sehingga mereka berupaya untuk menciptakan matahari buatan manusia. China sedang mengerjakan matahari ya. Katanya lebih panas daripada matahari buatan Tuhan. Ya lebih panas karena dekat. Tapi kalau dibawa sampai ke sana itu akan meredup juga ya. Ya dibanggakan panas. Tapi berapa newton tenaga yang dibutuhkan untuk membuat matahari sekelas yang dibuat oleh Tuhan. Yang dibuat Tuhan sampai sekarang, dari penciptaan sampai sekarang, sinarnya belum meredup. Tapi nanti matahari akan menjadi gelap. Gelap ini apakah maksudnya gerhana? Mungkin maksudnya gerhana. Tapi ini bukan gerhana biasa. Ini betul-betul terjadi kegelapan. Dan bulan tidak bercahaya. Ya, kalau matahari tertutup maka bulan juga akan tertutup. Ingat kisah yang mengerikan waktu Tula di Mesir. Matahari menjadi gelap. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Bayangin bintang-bintang, meteor-meteor akan berjatuhan. Mungkin terlalu berlebihan film 2000. Ada yang sudah pernah tonton? Bagi saya berlebihan. Tapi mungkin gambarannya agak mirip. Ya, sempat-sempatnya ada orang bisa selamat ya. Ya. Saya nonton tahun 2000 yang rencana kiamat ya. Tapi batal kiamatnya. Lalu dibuat film lah. Film 2000. Wah, mengerikan betul. Mengerikan. Bangunan yang megah. Hancur dengan gelombang laut. Kenapa? Karena terjadi bulannya mendekat. Atau ada meteor, ada bintang yang jatuh. Itu mengerikan. Pada waktu itu kan tampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia belum, tapi tandanya yang tampak. Lalu di ayat yang ke Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 27. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan akan lebih banyak mati, ketakutan di zaman itu dibanding di zaman COVID ini. Orang meninggal karena COVID, diantaranya karena ketakutan. Bukan hanya karena memang ada penyakit bawaan, tapi ada ketakutan yang membuat orang semakin lemah. Tapi pada waktu Yesus datang tahap kedua, orang akan semakin takut. Faktanya bahwa cabai naik saja orang sudah takut ya. Sulit, minyak yang sulit orang sudah mengalami ketakutan. Apalagi nanti masa kesusahan besar, orang akan semakin takut. Tapi berita baiknya kita ada di mana waktu itu, saudara? Kita ada di sorga. Kita sedang di sorga. Menikmati sukacita dan dunia ketakutan. Itulah yang disebut dengan murka Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kronologis kedatangan Kristus kedua kali tahap kedua adalah di tengah-tengah semua ini langit terbuka dan Yesus muncul. Jadi sedang gelora di bumi ini, bencana alam terjadi, langit terbuka.
Saya membayangkan bagaimana langit. Langit itu kan nggak ada sebenarnya toh. Langit yang kita bayangkan seperti kertas, itu bukan. Tapi bayangkan itu, ruang hampa itu terbuka. Mirip seperti waktu Roh Kudus turun, waktu Yesus dibaptis. Langit terbuka seperti itu. Tapi ini terbukanya oleh karena Raja segala raja dan semua orang percaya. Ada berapa miliar orang percaya turun bersama-sama. Turun. Wah. Itu pasti sangkakala akan gegap gempita bunyinya waktu itu. Berapa tahun itu ada ada sangkakala bunyi ya. Ada bunyi yang seluruh dunia mendengar. Rupanya dicari-cari apa yang terjadi. Ada malaikat baru nakal, tiup-tiup sangkakala ya. Ya tapi ya orang tidak tahu. Ada mengatakan ada lempeng bumi sedang bergerak. Ya, tapi kalau bergerak berarti kan ada dampaknya di bawah kalau begitu. Dan nggak ada jawaban yang pasti. Baru dengar bunyi saja manusia ketakutan loh. Baru dengar bunyi. Tapi bagaimana waktu Yesus turun, waktu lihat langit terbuka, dan Yesus turun dalam kemuliaannya. Ini bukan terbuka kecil, terbuka seperti pintu, tapi terbuka lebar. Dan kemudian turunlah Yesus bersama dengan semua orang percaya. Dan yang tadinya mereka tidak percaya kepada Yesus betul-betul dipermalukan. Itu kronologi yang kedua. Ya, ayatnya Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Semua bangsa, bahkan termasuk orang yang menikam. Siapa yang menikam? Bangsa Israel. Bahkan orang yang mengkhianati Yesus yang menikam. Seperti pandoti-pandoti yang pindah-pindah. Agama itu yang menikam. Dan sambil bersaksi bohong. Mereka akan melihat nyesal waktu itu. Sekarang mereka senang. Ya, dapat amplop. Hasil dari rekayasa kebohongan mereka. Kenapa pindah agama? Tapi 8 tahun, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, mereka masih hidup dan mereka sangat menyesal. Mereka sudah meninggalkan Yesus. Wahyu 19 ayat 1. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kuda putih. Di pinggir jalan kan ada kuda putih yang selalu lewat. Warna biru. Bis. White horse. Ada kan? Mungkinkah itu orang percaya yang punya? Tapi jangan salah, di Alkitab, di Wahyu itu ada 2 kuda putih. Satu kuda putih yang lebih awal yang muncul merebut kemenangan itu adalah antikris. Dan satu kuda putih white horse yang setia dan benar akan datang menghakimi dan memberi kemenangan. Bukan merebut kemenangan, tapi memberi kemenangan. Kronologi yang ketiga, waktu tahap kedua. Tuhan Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Jadi tadi terjadi banyak bencana, murka Tuhan, lalu kemudian langit sorga terbuka,
Dan kemudian Yesus turun bersama dengan saleh-salehnya. Yang ketiga, tidak cukup itu. Yesus langsung turun ke bumi dan jelas tempat yang dituju. Yaitu Bukit Zaitun. Puji Tuhan, dekat dari sini ya. Jadi kita lihat waktu itu. Apa istimewanya Bukit Zaitun? Bukit Zaitun di Alkitab itu punya sejarah yang penting. Dan beberapa kali Yesus ada hubungan dengan Bukit Zaitun. Setelah menyanyi di rumah lantai 2, sebelum disalibkan, sore itu kemudian dia pergi ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun dia berdoa. Di Taman Getsemani. Di Bukit Zaitun juga Yesus pernah menangisi kota Yerusalem. Di Matius pasal 24. Menangisi karena Yerusalem tidak bertobat. Dan di Bukit Zaitun ini dia menjejakkan kakinya. Dan menurut informasi, saya tidak tahu apakah betul atau tidak, Bukit Zaitun sekarang ada retakan. Menurut Zakaria pasal 14 ayat 4. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua. Dari timur, barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi akan bergeser ke selatan. Dan sini terjadi peperangan. Perang dunia ketiga. Puncaknya nanti adalah peperangan dengan di sini. Saya belum yakin kalau terjadi peperangan ketiga. Rusia dengan Ukraina bukan penyebab perang ketiga. Ada lagi Kroasia dengan negara tetangganya. Sedang panas. Belum. Saya yakin Rusia tidak akan mengeluarkan rudalnya untuk melawan Amerika, apalagi isunya mau melawan Inggris. Saya nggak yakin. Peperangan terakhir harus dimenangkan oleh gerejanya. Untuk mempermalukan para penghina-penghina gereja. Jadi menghina gereja-gereja ini jangan mati dulu. Sebelum mereka melihat peperangan yang dahsyat. Peperangan yang dahsyat itu adalah seluruh dunia akan kumpul dan menyerang Israel. Itulah perang yang dahsyat. Itu mungkin perang yang keempat atau kelima. Tapi itu perang yang terakhir. Seluruh dunia akan kumpul dan kemudian akan menyerang Israel. Karena Israel dianggap tidak HAM. Tidak adil. Dia melanggar hak asasi manusia. Nah, akan muncul tentara dari timur. Timur itu kemungkinan dari China. Saudara tahu tentara China sekarang ada berapa jumlahnya? Hampir 200 juta. 100-an juta lebih. Tapi diperkirakan waktu ini terjadi 200 juta tentaranya. Jumlah kita, penduduk Indonesia 270 juta termasuk anak-anak dan lansia. Mau perang melawan China, kita kalah. Ya. Tapi kita bisa menang karena kita duluan naik ke surga. Biarlah mereka perang sesama mereka ya. Terjadi peperangan di sini dan Yesus datang menghancurkan semua musuh-musuhnya ini yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia menjejakkan kakinya
Satu di timur, satu di barat, dan saya mendengar ada keretakan sekarang dari utara, dari timur barat terjadi keretakan. Dari utara selatan, maka nanti akan terbagi dua. Bagaimana bisa? Coba pikir, bagaimana bisa Yesus menjejakkan kakinya satu di timur, satu di barat. Kalau gunung itu satu, maka tidak perlu mengatakan satu di timur, satu di barat. Cukup Yesus datang menjejakkan kakinya begini. Tidak perlu begini kan? Berarti kemungkinan besar bukit ini terbelah menjadi dua. Satu di timur kakinya, satu di selatan. Itu yang Yohanes Rasul yang lihat dalam Wahyu. Dia melihat Yesus yang berbeda dengan guru yang dia kenal. Dia pernah bersandar di dadanya. Tapi ketika dia menoleh Yesus yang datang dalam kemuliaan, mendengar suaranya seperti desau air bah. Dan kemudian dia berlutut karena sudah tidak kuat. Yesus datang dalam kemuliaan. Jadi kemungkinan Yesus datang bukan dengan waktu dia setinggi itu dia naik. Saya membayangkan dalam kemuliaan sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kronologi yang keempat. Sesudah itu Kristus menuju ke Petra dan Bosra untuk mengumpulkan sisa-sisa bangsa Israel yang sedang bersembunyi. Memang di waktu itu di Yesaya ada bangsa Israel yang sedang bersembunyi. Tapi kalau kita baca dalam Roma pasal 9. Coba buka. Roma pasal 9. Pasal 10. Pasal 11. Apa yang dituliskan dalam Roma? Roma pasal apa judulnya? Iya, itu dia ya. Judulnya adalah Pilihan atas Israel. Setelah itu ada judul lagi, perikop yang kedua, Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Lalu pasal 10 masih Israel, itu masih Israel. Pasal 11 masih Israel, sisa Israel masih. Wah, kalau kita mempelajari kitab Roma, wah, begitu luar biasa rancangan keselamatan Tuhan. Memang di Roma sudah dijelaskan bagaimana Tuhan merancang dunia ini dan juga merancang rencananya terhadap orang-orang percaya. Nah, 9, 10, 11 dibutuhkan 3 pasal Rasul Paulus membahas tentang bangsa Israel. Dan puncaknya adalah sisa Israel. Saudara tahu sisa? Apa artinya sisa? Ya? Sisa. Nggak enak ya? Sisa? Ayo makan, masih ada sisa nih. Nggak enak sisa. Dalam bahasa Inggris itu remnant. Remnant itu adalah bukan sisa. Sisa itu adalah yang banyak dimakan tinggallah. Tapi sisa itu adalah disisihkan. Jadi yang banyak diambil sebagian disisihkan. Ini dimakan dihabisi. Ada sisanya, bukan ini. Ini dia disisihkan. Jadi sekarang bangsa Israel, secara bangsa mereka belum percaya Yesus. Tetapi sudah ada waktu Yesus datang, ada bangsa Israel yang sedang disisihkan dan mereka menantikan Mesias datang kedua kalinya.
Berbeda dengan bangsa Israel yang masih menunggu Mesias pertama kali. Yang mereka tidak tahu. Jadi mengapa ke Petra, ke Bosra? Karena di sana ada pemukiman-pemukiman waktu itu di zaman Yesaya. Ada orang-orang Israel yang mengasihi Tuhan. Dan mereka menjaga kemurnian penyembahannya sampai buat komunitas di sana. Dan mereka tidak tahu situasi dunia. Ini khusus bangsa Israel. Ya, bukan gereja. Oke, ini kronologisnya. Kita tinggalkan kronologi ini, sekarang kita masuk dalam maksud kedatangan Kristus kedua kali, tahap kedua. Mengapa ada tahap pertama, mengapa ada tahap kedua? Tahap pertama kita sudah pelajari, sekarang mengapa ada tahap kedua? Jadi tahap pertama beda janjinya, beda berkatnya, dan beda pengharapannya. Dan tahap kedua, ada beberapa yang saya sudah kumpulkan bahan-bahannya. Yang pertama, Yesus datang di tahap yang kedua ini untuk mengalahkan antikris beserta bangsa-bangsa di dunia yang berkumpul di Armageddon. Kapan terjadi antikris? Antikris terjadi, nanti kita pelajari, di tahap kedua masa kesusahan besar. Jadi gambarannya, ini pengangkatan tadi gambarnya, lalu ini adalah masa kesusahan besar. Kemudian Yesus turun di sini. Jadi masa kesusahan besar 7 tahun ini dibagi 2. Setengah ini berarti 3,5 tahun ini masa perjanjian antikris dengan Israel. Dan Israel sedang membangun di sini. Tapi di tengah-tengah di sini antikris akan menyalahi perjanjiannya. Jadi dia pura-pura baik selama ini kepada orang Israel. Setelah itu kemudian antikris akan menyalahi perjanjiannya dan mengangkat diri sebagai raja dunia. Raja dunia. Menguasai penyembahan agama. Menguasai politik negara. Berarti mungkin dia presiden. Yang ketiga, menguasai ekonomi, perdagangan, dan itu negaranya negara yang kaya. Sekarang hampir seluruh dunia resesi. Siapa negara yang terkaya sekarang? Ada, ya. Tapi jangan dulu disebutkan di sini ya. Ada negara terkaya yang aman, pemerintahannya aman, dan akan kemungkinan mengarah menjadi antikris. Banyak tuduhan-tuduhan, orang ini. Ya. Tapi yang jelas, dia bukan musuh kita. Antikris bukan musuh kita yang suka menganiaya, bukan. Antikris itu adalah orang yang baik-baik. Orang yang satu agama dengan kita, yang kemudian melawan gereja Tuhan yang benar. Lalu Armageddon, terjadi peperangan di Armageddon itu. Di lembah Megiddo terjadi peperangan. Jadi Yesus datang kedua kalinya untuk mengalahkan, menghancurkan orang-orang yang tidak percaya. Yang sedang perang di Armageddon, di Israel. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai dengan 21. Lalu, aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar. Siapa yang diajak? Burung. Untuk pesta. Pesta apa?
pesta mayat. Supaya kamu makan daging semua raja-raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi. Binatang itu adalah Nabi Antikris. Binatang Nabi Antikris itu. Dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang yang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Penunggang kuda putih tadi. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Binatang itu adalah antikris. Bersama dengan nabi palsunya. Jadi binatang itu adalah lambang. Bukan makian. Tapi lambang kepada menyesatkan. Itu adalah antikris. Yang menyesatkan seluruh dunia. Mazmur pasal 2. Ayat 1 sampai 6. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam kemurkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi raja-raja akan bermufakat nanti, kumpul. Seluruh dunia akan kumpul. Dan waktu itulah waktu yang paling baik untuk menghancurkan musuh-musuh gereja yang sedang menganiaya gereja dari dulu sampai dengan sekarang. Jadi mengapa Tuhan belum bertindak menghancurkan musuh-musuh gereja? Dan membiarkan pemerintah-pemerintah sesat, membiarkan penganiaya-penganiaya gereja hidup, dibiarkan karena belum waktunya. Mungkin ada yang dihukum satu persatu, tapi kebanyakan mereka diselamatkan. Tapi setelah berakhir kesempatan anugerah ini, penghukuman seluruh dunia, bangsa yang besar dengan tentara yang besar, apakah China? Rusia yang bangga dengan rudal-rudalnya, nanti mereka akan malu. Karena mereka lah yang menolak gereja. Bagaimana gereja dianiaya di Rusia dan menjadikan negara komunis, nanti mereka juga akan menyesal. Dan bagaimana gereja dianiaya di beberapa tempat di China, mereka juga akan menyesal. Dan bagaimana gereja ditolak di negara-negara mayoritas, dan mereka juga akan menyesal. Karena mereka akan kumpul nanti di satu tempat. Armageddon itulah. Mereka akan dilenyapkan. Lalu antikris binatang itu dengan nabi palsu langsung dibuang ke neraka. Yang lain tidak dibuang ke neraka. Kemana tempatnya? Kita belum masuk ke sana ya. Jadi antikris langsung dibuang ke neraka. Jadi ingat saudara, neraka belum ada isinya ya, belum ada isinya. Jadi jangan percaya kalau ada orang dapat penglihatan, pernah jalan-jalan ke neraka, di sana di neraka itu ada orang-orang Kristen, ya, ada banyak orang-orang ada banyak di neraka itu ada banyak pendeta, tubuhnya di sana ada, mulutnya di sorga. Jangan percaya, ya. Itu cuma gambaran, mungkin. Itu gambaran, tapi yang jelas tidak mungkin mulut di sorga karena suka berkhotbah, lalu selebihnya ini memikirkan yang dunia jadi masuk neraka. Itu tidak betul ya. Jadi sekarang neraka kosong.
penghuni pertama neraka itu adalah antikris. Itu penghuni pertama neraka bersama dengan nabi palsunya. Itu. Setelah itu nunggu gilirannya. Ya. Jadi kita belum masuk ke neraka. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengumpulkan kembali. Jadi mengapa Yesus datang? Kedua kali tahap yang kedua, untuk mengumpulkan kembali, membarui dan memulihkan umat Israel yang setia. Kalau tadi yang pertama, yang kemarin pertama itu, Yesus datang untuk gerejanya khusus. Kalau sekarang, Yesus datang untuk membarui Israel. Jadi berkat-berkat bagi bangsa Israel belum didapat. Mereka belum peroleh. Bangsa Israel akan mendapatkan berkat-berkat termasuk berkat-berkat kerajaan 1000 tahun nanti waktu Yesus datang kedua kali tahap yang kedua. Bangsa Israel akan dipulihkan. Sekarang mereka menderita di sana. Iya, negara mereka kecil. Tadinya negaranya luas. Tapi setelah peperangan mereka terusir. Nanti tahun 1948 baru mereka kembali untuk membangun negaranya. Setelah mereka merdeka, membangun negaranya dan sampai sekarang masih sulit. Tapi nanti Israel akan diperbarui, dipulihkan untuk menggenapi janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Untuk itulah Yesus datang kedua kalinya. Mengapa? Karena Yesus raja bagi mereka. Raja yang dijanjikan di sepanjang perjanjian lama. Apalagi kita baca di dalam Yesaya. Pasal yang ke-7, pasal 9 khususnya. Dia adalah raja tunas dari Daud. Akan memerintah sebagai raja. Ayat-ayatnya ini coba kita lihat. Tidak semua kita membacanya ya. Yesaya 43 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama. Janganlah takut. Sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Nah, bangsa Israel sekarang berusaha menggenapi ayat ini. Jadi mereka berusaha melakukan ekspansi untuk perang, lalu kemudian apa ini? Merebut tanah Palestina, lalu bangun pemukiman-pemukiman. Bangun. Setelah bangun didatangkan lagi dari orang-orang Israel yang ada di negara lain. Dari Spanyol balik, Amerika balik, Nigeria balik, ya. Mereka sedang membangun dari timur, barat, utara, selatan. Tapi mereka belum berhasil. Karena mereka melakukan dengan cara dunia. Ini cara Tuhan. Ada satu kelompok di Indonesia, nggak usah sebut tempatnya. Ada satu kelompok di Indonesia, termasuk beberapa teman saya. Ada yang memberi nih, kita tidak cukup berdoa bagi bangsa Israel. Tapi kita harus melakukan hal yang nyata. Jadi mereka mengumpulkan uang untuk dikirim ke Israel. Dikirim ke Israel, katanya untuk membangun kota-kota di sana. Katanya, ya. Jadi saya juga diberitahu sama teman, ayo lakukan. Saya cukup berdoa karena yang mereka lakukan itu secara duniawi. Ya, kemungkinan uang yang dikirimkan itu dipakai untuk perang dan membunuh. Jadi kami tidak terlibat untuk itu. Kami berdoa untuk sisa Israel. Bukan Israel secara bangsa. Remnom yang kami doakan. Bukan Israel yang sekarang. Tapi yang kita doakan Israel sekarang adalah supaya mereka bertobat percaya Yesus. Dan ketika mereka bertobat percaya Yesus, ini terjadi. Ini terjadi. Kata Tuhan, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Dari barat. Berkata kepada utara, berikanlah. Berkata kepada selatan, bawalah. Jangan tahan-tahan. Kapan itu terjadi? Kerajaan 1000 tahun. Jadi waktu kerajaan 1000 tahun nanti,
Itu kerajaan damai. Ibu kotanya Yerusalem. Dan di sanalah Yesus bertahta. Kita juga ikut. Dan kerajaan Israel akan diperluas. Lalu orang-orang yang seumur hidupnya belum pernah ke Israel. Keturunan Israel. Termasuk saya salah satunya juga. Waktu itulah mereka merindukan kota Yerusalem. Kota yang indah. Kota di mana Tuhan bertahta dan disembah. Ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, kota suci. Mereka rindukan kota itu. Bukan hanya orang Israel, tapi seluruh dunia. Ibu kotanya Yerusalem. Tapi sukacitanya sama. Baik yang tinggal di Bali maupun tinggal di Yerusalem, sama sukacitanya. Nanti kita membahas tentang kerajaan 1000 tahun. Yeskel 11 ayat 17. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Jadi sekarang tanah Israel itu belum full. Mereka belum full. Sejak zaman Yosua, mereka belum full menguasai. Sampai sekarang, apalagi sekarang, semakin kecil tanahnya. Tapi ketika Yesus datang kedua kalinya, Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Karena Yesus, Mesias, dialah Raja keturunan Daud, akan memerintah Israel dan seluruh dunia. Akan menjadi Mesias, Raja. Yeskel 36 ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Di situ terjadi secara full. Memang sekarang Allah adalah Tuhan kita, Bapa kita, dan kita adalah umatnya. Israel setuju itu, tapi belum full. Tapi nanti ketika kerajaan 1000 tahun, mereka akan betul-betul melihat Raja mereka memerintah di Yerusalem. Ayat terakhir, Amos 9 ayat 14 sampai 15. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Sekarang kan mereka takut, Israel. Takut kalau seluruh bangsa akan menyerang mereka dan mencabut mereka. Menghancurkan kota-kota yang sedang dibangun ini. Komunitas perumahan-perumahan yang dibangun di mana di jalur Gaza, mereka bangun perumahan-perumahan. Mereka takut bangsa-bangsa sekitarnya sebagai musuh, dan satu bangsa saja melancarkan rudalnya yang begitu dekat, Israel bisa hancur. Jadi itu sebabnya mengapa Israel begitu galak ya. Mereka baru mendengar isu bahwa negara seberang sedang merancang akan menyerang mereka, mereka serang duluan. Sebab kalau tidak, mereka besok mungkin sudah tidak bangun. Karena malamnya sudah dibombardir duluan. Tapi ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, mereka tidak perlu takut. Mereka membangun bahkan di kota-kota yang licin tandas. Artinya licin tandas itu tidak mungkin yang jurang-jurang dibangun perumahan, tidak mungkin. Tapi ketika kerajaan 1000 tahun bagi Israel, nanti mereka akan membangun kota-kota itu begitu indah. Yang sulit begitu indah. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur. Yang ketiga, mengapa dibutuhkan kedatangan Kristus kedua kali tahap yang kedua?
untuk menghakimi dan menghukum umat Israel yang tidak setia. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah random yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu sisa-sisa, Rasul Paulus menulis sisa-sisa itu adalah remnant, adalah bangsa Israel yang disisihkan khusus untuk menyembah Tuhan. Tapi ada banyak bangsa Israel yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Dan mereka tidak percaya kepada Yesus. Yesus datang untuk menghukum mereka juga. Menghakimi bangsa Israel yang tidak setia. Karena mereka menolak juru selamat. Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Dan para rasul sudah menyampaikan berita ini. Tapi mereka menolak sampai sekarang. Jadi Yesus datang kedua kalinya juga adalah untuk menghukum mereka, umat Israel yang menolak Yesus. Sampai sekarang, secara bangsa mereka masih menolak Yesus. Roma 9 ayat 6 dan juga 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Semua kefasikan artinya orang-orang yang menolak juru selamat. Kefasikan ini orang yang melakukan kejahatan. Kefasikan ini adalah orang-orang yang mempengaruhi sehingga bangsa Israel tidak mau percaya Yesus. Akan dihancurkan. Termasuk kefasikan yang dibangun oleh tangan-tangan mereka membangun bait Allah yang terakhir nanti. Mereka membangun dengan sekuat tenaga, membangun bait Allah. Tetapi Tuhan tidak setuju dengan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk memisahkan domba dari kambing. Iya, domba dari kambing ya maksudnya. Untuk memisahkan domba dari kambing. Jadi kedatangan Yesus tahap kedua ini untuk memisahkan domba dari kambing. Terlalu panjang ayatnya. Jadi kita baca di Alkitab kita atau di Android kita. Mari kita buka Matius pasal 25. Ayat 31. Sudah menemukan? Matius 25 ayat 31, judulnya Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 26, 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Coba kita lihat, ada pandangan yang salah tentang hukuman ini. Perhatikan saudara bahwa kisah ini tidak terjadi di Aras putih. Masih ingat ya? Aras, ada bema, ada aras. Kedua-duanya tahta. Tidak terjadi di Aras putih. Karena ditata Aras putih untuk semua orang yang tidak percaya. Sedangkan di sini terjadi sebelum kerajaan damai. Yang kedua, pengadilan di Aras putih untuk bangsa-bangsa, yaitu orang-orang kafir yang tidak percaya. Dan bukan dimaksudkan pengadilan perbangsa. Nah begini, ada yang menafsirkan Matius pasal 25 ini nanti bangsa-bangsa akan diadili. Bangsa Amerika, bangsa Inggris, bangsa Indonesia. Enggak begitu maksudnya. Kata bangsa-bangsa itu artinya bangsa kafir maksudnya. Orang yang tidak percaya bangsa itu. Lalu yang kedua, ada yang salah menanggapi bahwa ini terjadi di tahta Aras putih. Di mana Allah akan memerintah. Tapi di Aras putih itu, yang diadili hanyalah orang-orang yang tidak percaya. Tapi di sini, yang diadili ada dua. Satu yang percaya, ditaruh di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Rupanya kedua-duanya ini orang-orang Kristen. Baik yang di kanan maupun di kiri ini orang Kristen. Perhatikan jawabannya, mereka tidak kaget waktu dipisahkan di kiri di kanan. Lalu mereka berkata, Tuhan, kapan kami lihat kamu telanjang? Enggak mungkin. Engkau kan Tuhan. Kapan kami melihat kamu masuk penjara? Enggak mungkin. Jadi ini orang Kristen. Siapakah itu? Jadi ada orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan ada orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan. Ada bangsa Israel, kalau kita membaca Matius 25 ini adalah bangsa Israel. Ada bangsa Israel yang mengasihi Tuhan. Ada bangsa Israel yang tidak mengasihi Tuhan. Kemungkinan mereka sama-sama beragama. Sama-sama kalau dia masuk Kristen, pindah Kristen. Tapi mereka adalah yang tidak satu, sama-sama Kristen. Sama-sama satu bangsa Israel. Tapi satu yang percaya, satu yang tidak. Dan mereka akan dipisahkan. Dipisahkan untuk apa? Dipisahkan bukan untuk langsung masuk neraka, tapi disisihkan untuk menikmati nanti neraka. Tapi yang di sebelah kanan ini dipisahkan untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Termasuk orang Kristen yang tertinggal waktu Yesus datang di awan-awan, yang sungguh-sungguh akan diangkat, yang tidak sungguh-sungguh tertinggal. Maksudnya sungguh-sungguh itu sungguh-sungguh percaya.
Kalau mereka tidak sungguh-sungguh percaya, mereka tertinggal. Lalu kemudian mereka terjadi pertobatan karena tertinggal, mereka menyesal. Karena mereka percaya, mereka baca di Alkitab, ternyata saya tidak serius dengan Tuhan selama ini. Dan mereka tertinggal. Tapi kemudian waktu masuk tribulasi, mereka sadar. Tapi penuh perjuangan. Makanya Alkitab berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahnya akan diselamatkan. Jadi maksudnya bertahan itu karena sulit. Sulit waktu itu percaya Tuhan. Dan mereka akan diselamatkan, lalu mereka akan masuk kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka yang tertinggal tidak sempat diadili di sorga, tapi mereka di bumi dan terjadi penghukuman. Mereka masuk di bumi dalam tribulasi, dihakimi di sini, lalu di ujungnya di sini mereka akan dipisahkan di sebelah kanan dan kiri. Masih ada gereja waktu zaman tribulasi, tapi sulit. Karena orang-orang yang Kristen sungguh-sungguh tidak mau menyatukan agamanya dengan agama dunia, dengan HAM. Dan waktu mereka bertahan itulah, Yesus datang dan mereka akan diberikan penghargaan. Berdiri di sebelah kanan, berdiri di sebelah kiri. Waktu itu memang sulit dibedakan, kita orang kiri atau orang kanan. Sekarang pun sulit dibedakan yang masuk gereja itu orang kiri atau orang kanan. Nanti Tuhan tahu kita kiri atau kita kanan. Iya. Tapi saya mengajak saudara-saudara untuk serius di dalam Tuhan. Sudah jam 9 lewat ya. Belum tanya jawab. Kita sambung minggu depan ya. Masih ada 7-8 lagi ya. Masih ada 4 lagi. Ya, sama. Baik itu ya. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan atau kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam ini. Kami belum tuntas mempelajari maksud kedatangan Kristus kedua kali, tahap yang kedua. Tapi memberikan pengharapan besar bagi kami bahwa kami sudah diselamatkan waktu terjadi masa kesusahan. Kami sedang menikmati janji-Mu yang indah, mulia, janji yang manis bagi kami gereja-Mu. Dan ketika Tuhan menampakkan diri, datang untuk kedua kalinya di tahap kedua, kami hadir di sana. Tolong kami Tuhan, pastikan kami untuk hadir di sana. Pastikan kami Tuhan bersama-sama dengan-Mu. Kalau tidak Tuhan, dari sekarang Tuhan tolong kami supaya kami mengoreksi diri kami. Sebab kami ingin berdiri dalam pengadilan Kristus di sorga. Tolong kami untuk memiliki gairah besar di dalam Tuhan. Melayani-Mu di bumi ini. Sebab besar upah menanti kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudaraku.